Senang kita berjumpa kembali pada petang hari ini dengan hati yang penuh kerinduan untuk merenungkan sabda Tuhan. Di mana sabda Tuhan adalah sebagai suluh, sebagai penerang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, apakah yang terpenting di dalam hidup ini? Pujilah Tuhan di setiap waktu. Pujilah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Pujilah Tuhan di dalam kata, perbuatan, dan karya kita. Karena hanya Tuhanlah yang hidup, karena Tuhanlah itu hidup, dan Tuhanlah adalah keselamatan yang sejati. Dulu ku mencari. Lirik dalam sebuah lagu di Kidung Jemaat 439 dengan judul Bila Topan Deras Melandamu, atau dengan judul asli Count Your Blessing, yang berarti berkat Tuhan mari hitunglah. Mempunyai makna yang sangat mendalam bagi kita, terutama
bagi kita yang sedang ada masalah ataupun sedang ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menghayati lagu ini. Berkat Tuhan, hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan menerima dan kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk Tuhan bentuk melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu. Agar kami bisa lebih memahami, agar kami bisa lebih mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, sehingga kami layak untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kali ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12, kita akan membaca dari ayat 13 hingga yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 hingga yang ke-21 yang berbunyi demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tetap setia membaca firman Tuhan. Haleluya. Sebuah berita di kompas.com pada bulan Oktober 2021. Seorang suami di India yang membunuh istrinya dijatuhi hukuman seumur hidup karena menggunakan ular kobra yang sangat kelaparan, yang dibuat kelaparan untuk rencana pembunuhan. Istrinya yang kaya raya direncanakan ingin dibunuhnya. Padahal istrinya itu baru dinikahi 6 bulan. Sorai Kumar, demikianlah nama orang tersebut, dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan pembunuhan berencana demi bisa menguasai harta istrinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kenyataan seperti banyak disiarkan melalui media atau berita-berita di televisi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena harta, banyak terjadi hubungan kekeluargaan,
menjadi rusak. Karena harta, seorang anak tega memenjarakan orang tuanya sendiri. Karena harta, karena uang, seorang anak berani melukai, menganiaya, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Karena harta, kakak beradik berseteru memperebutkan harta warisan. Karena harta atau kekayaan bisa membuat orang menjadi tamak dan menjadi serakah. Bagi mereka itu hanya ada satu tujuan. Bagaimana mereka itu berupaya bisa untuk menguasai, bisa untuk memiliki harta, memiliki kekayaan, atau memiliki harta warisan. Dengan cara yang dilakukan itu, orang itu lupa akan Tuhan. Kenyataan berbicara bahwa banyak harta dunia ternyata bisa menjerumuskan orang ke jurang malapetaka, manakala hati orang itu dikuasai oleh ketamakan terhadap harta. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh. Nah, kalimat ini sangat tidak enak didengarnya. Orang kaya yang bodoh. Apalagi bagi orang yang sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk menggapai, untuk mencapai yang namanya kekayaan. Dan terlebih tidak enak lagi kalau hal ini kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dalam Lukas 6 ayat 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Nah, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Tetapi karena yang mengucapkan kata ini, yang mengatakan adalah Tuhan Yesus, maka kita harus menerimanya. Sebab Yesus jauh lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi setiap teguran dari Tuhan Yesus, setiap teguran yang ada di dalam firman Tuhan, itu adalah untuk kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam Lukas 12 ayat 13, seorang berkata kepada Yesus, demikian, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi yang menjadi masalah di sini, orang ini bersengketa dengan saudaranya mengenai harta warisan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada Yesus untuk membantu supaya saudaranya itu mau berbagi warisan dengannya. Jadi Yesus tiba-tiba diminta untuk memenuhi keinginan di mana warisan menjadi masalah mereka dengan saudaranya. Jadi seolah-olah Yesus sepertinya itu tiba-tiba diangkat menjadi hakim warisan. Sepertinya Yesus itu sudah mengetahui. Dan Yesus itu mensinyalir dan mengetahui bahwa di dalam diri orang tersebut itu sudah dikuasai oleh roh ketamakan terhadap harta dan kekayaan. Dan karena harta dan kekayaan yang bertahta di dalam hati mereka,
maka persaudaraan menjadi terabaikan. Maka Yesus melalui dengan memakai kesempatan ini, Yesus ingin mengajarkan tentang ketamakan yang artinya kehausan untuk memiliki harta lebih banyak dan mengajarkan kepada mereka bagaimana sikap yang benar terhadap harta dunia. Ayat 15 di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Dan untuk lebih menjelaskan bahaya ketamakan, dan untuk lebih memberikan pemahaman kepada orang tersebut, Yesus memakai sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, disebutkan dalam kisah tersebut, orang yang sangat kaya dan hartanya sangat berlimpah-limpah. Tetapi semuanya itu dinikmati hanya untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia menjadi orang yang tamak dan menjadi orang yang super egois. Selain egois, orang kaya itu juga mengandalkan harta kekayaannya itu untuk sandaran jiwa dan keselamatan dirinya sendiri. Dan coba lihat di ayat 19. "Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada pada banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah." Namun pada malam itu juga nyawa orang kaya itu diambil oleh Tuhan. Dan orang kaya itu meninggal dunia. Maka sia-sialah semua harta kekayaan yang sudah disimpannya. Sia-sialah semua harta kekayaan, karena ternyata harta kekayaan yang berapapun banyaknya tidak bisa dibawa dan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Tidak bisa menjadi sandaran jiwa dan keselamatan jiwa manusia. Hanya Tuhan sajalah yang mampu menjamin keselamatan jiwa manusia. Hanya Tuhan sajalah yang bisa kita jadikan andalan di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh, manakala menggantungkan hidup hanya pada harta, hanya pada uang, hanya pada materi yang tidak kekal tersebut. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua juga bisa disebut bodoh kalau hidup kita hanya bergantung pada harta, pada kekayaan dunia yang sifatnya tidak kekal. Karena hidup kita hanya akan menjadi berakhir dengan sia-sia. Sehubungan dengan hal ini, maka Yesus mengajarkan agar kita menjadi kaya di hadapan Allah. Ayat 21b, kaya di hadapan Allah. Itu berarti kita menempatkan Allah, menempatkan Tuhan menjadi yang utama, menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Juga kaya di hadapan
Allah, itu juga berarti hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, sehingga hidup kita tidak akan sia-sia karena Allah dengan kasih-Nya, dan kasih-Nya itu adalah kekal adanya. Dan di sisi lain, orang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi, mau peduli dengan sesamanya. Meskipun orang itu tidak kaya menurut ukuran dunia, namun apabila kita peduli dengan sesama, kita berbagi kasih dengan sesama, itu adalah kaya di hadapan Allah. Dan jika ia itu memiliki banyak harta, maka harta itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk bisa berbagi. Orang yang kaya di hadapan Allah itu mengakui bahwa kekayaan atau harta yang dimiliki itu adalah berasal dari Tuhan. Maka dia pun akan siap untuk menggunakan seperti yang Tuhan kehendaki. Kekayaan juga untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukurnya atas segala berkat kekayaan yang sudah diterimanya. Nah, dengan demikian orang kaya yang seperti itu akan tetap menjadi orang kaya yang rendah hati, jauh dari kesombongan, jauh dari ketamakan. Nah, di dalam hidup kita ini, uang dan harta memang kita butuhkan, bahkan boleh untuk kita miliki. Menjadi kaya itu juga tidak dilarang oleh Tuhan. Tuhan sama sekali tidak melarang atau menghambat umatnya untuk menjadi kaya. Karena dengan memiliki banyak uang atau memiliki harta benda, bisa menjadi contoh orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam kekayaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana juga di dalam firman Tuhan, kita mengenal Abraham, Daud, Salomo, dan Yusuf. Itu adalah contoh-contoh orang kaya yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Jadi menjadi kaya, menjadi orang kaya itu boleh saja. Yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan adalah kalau orang yang begitu ingin kaya lalu melupakan segala sesuatu yang lain. Lupa pada kesehatannya sendiri. Lupa pada keluarga. Lupa untuk beribadah. Lupa untuk pelayanan di dalam gereja. Lupa untuk mengasihi sesama. Bahkan yang lebih parah, lupa pada Tuhannya. Seberapa banyak orang-orang yang menjadi lupa itu semua, dan ia pun menjadi orang yang egois, orang yang tamak, lalu orang yang menghalalkan segala cara, mengabaikan norma-norma moral dan etika demi uang dan harta yang banyak. Sehingga harta dijadikan pujaan, dijadikan andalan, atau dijadikan Tuhannya, tempat ia menggantungkan segala sesuatu. Inilah yang sama sekali tidak Tuhan kehendaki, dan itu adalah salah di mata Tuhan. Mengapa?
Karena uang dan harta benda dunia itu adalah hanya sebagai alat, sebagai sarana untuk hidup dan bukan tujuan yang utama, bukan andalan hidup yang utama. Itu hanya sebagai alat, itu hanya menjadi pelayan yang baik kalau kita menguasainya. Tetapi itu adalah tuan yang jahat kalau kita ini dikuasainya. Sehingga kita menjadi budak uang. Inilah yang membuat orang itu menjadi tamak. Nah, Yesus mengingatkan pada kita semua. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan jadilah kaya di hadapan Allah. Kaya materi tidak masalah, tetapi harus tetap kaya di hadapan Allah. Dan yang tidak kaya secara materi di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita itu kaya di hadapan Allah. Menjadikan Allah sebagai yang utama di dalam hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan pada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Bukan menjadi kaya harta duniawi, tetapi kaya harta surgawi. Kaya di hadapan Allah. Sebagaimana juga firman Tuhan di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berarti kaya di hadapan Allah adalah mau mengasihi kepada sesama, mau melayani kepada sesama, mau berbagi kepada sesama, mau memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang mereka yang benar-benar di dalam kekurangan. Karena ketika kita melakukan hal itu semua, maka kita akan melihat bahwa hal itu tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup di dalam perenungan ini, saya juga akan membagikan sebuah kisah, yang mana kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Suatu hari, anak seorang lelaki miskin yang menjual asongan dari pintu ke pintu. Anak itu menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa sedikit uang dan ia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya yang dipandangnya cukup mampu dan berada. Akan tetapi anak tersebut kehilangan keberanian manakala seorang wanita membukakan pintu rumahnya. Ada seorang wanita muda yang membukakan pintu rumahnya. Anak itu tidak berani untuk meminta makanan. Dia hanya berani untuk meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak laki-laki tersebut pasti sangat lapar. Oleh karena itu, ia membawakan
segelas susu untuk anak lelaki tersebut agar segera meminumnya. Dan selanjutnya anak lelaki itu meminum akan segelas susu yang diberikan oleh wanita muda itu. Kemudian dia bertanya, "Berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Orang tua kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk sebuah kebaikan," kata wanita itu menambahkan. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya dan mengembalikan gelas sambil berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada wanita itu. Lalu sebelum anak itu pergi, wanita muda itu memberikan kepada anak tersebut beberapa potong roti, keju, dan ham untuk dibawa pulang. Nah, sekian tahun kemudian wanita muda tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup lagi untuk menanganinya. Akhirnya mereka mengirimkan ke kota besar di mana ada seorang dokter spesialis yang mampu menangani penyakit yang langka yang diderita oleh wanita tersebut. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, saat Dr. Howard Kelly atau beliau itu mendengar kota asal wanita tersebut, terbersit seberkas pancaran aneh pada matanya. Beliau segera bangkit dan bergegas turun melalui hal rumah sakit itu menuju kamar wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, ia menemui wanita itu. Dan ia langsung mengenali siapa wanita itu dengan sekali pandang. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, dia selalu memberikan perhatian khusus untuk kasus penyakit wanita tersebut. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Wanita itu dinyatakan sembuh. Kemudian Dr. Kelly menghubungi bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dr. Kelly melihatnya dan menuliskan sesuatu di pojok atas lembar tagihan itu. Lalu ia menyuruhnya mengirimkannya kepada pasien wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah sewaktu dia menerima dan membuka berkas tagihan tersebut. Dia sangat khawatir tidak akan mampu membayar akan tagihan karena harta yang dia milikinya itu sudah lenyap. Dia sudah hidup sendiri di rumah lansia sejak suaminya meninggal dunia. Sehingga wanita itu tidak mempunyai uang yang cukup. Sekalipun ia harus dibayar dengan dicicil seumur hidupnya. Dengan mata yang berlinang dan dengan hati yang bersedih, ia memberanikan diri untuk membuka
berkas tagihan tersebut. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan tersebut ada tulisan yang menarik perhatiannya. Dibacanya tulisan tersebut dengan tangan gemetar yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan seketika mengucur, membajiri mata wanita tersebut. Ia segera berdoa, "Ya Tuhan, terima kasih bahwa kasih-Mu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia." Saudara-saudara, terkadang kebaikan di masa lalu dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara, tahu siapakah dokter itu? Dialah anak penjual asongan yang pernah diberinya segelas susu. Sesungguhnya kebaikan yang kita lepaskan itu akan kembali lagi kepada kita suatu hari kelak. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7b dan 9 berkata, "Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Marilah kita berusaha menjadi kaya di hadapan Allah. Kita mau berbagi, kita mau peduli kepada sesama, sebagaimana sabda Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami, sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan pada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Orang
dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau. Beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau.